Kalau bapaknya dapat bidadari, ibu-ibunya dapat apa? Bidadara kan? Makanya disebut pasangan. Tapi di kitab ini disebutnya istri. Nah, cuman kalau disebut istri pasti para kaum ibu protes, enak aja, itu kan ya, protes. Tapi di sini disebut istri. Jadi setiap mukmin yang masuk surga, Allah siapkan para istri-istri yang sudah disucikan, yaitu bidadari. Disucikan dari apa? Minal haidi, dari haid. Itu bidadari itu nggak pernah haid, Pak. Jadi Bapak bisa pakai don't stop setiap hari. Jadi nggak ada istilah libur dulu haid, enggak. Itu enak kan sasar gini. Nggak ada ceritanya sakit, aduh meriang nggak bisa ngelayanin, ya enggak. Pokoknya 24 jam non stop. Waalaikumsalam. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين الطيبين ثم إلى حضرة جميع أساتذتنا ومشايخنا ومعلمنا ومرشدنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وصل الله ونخص خصوصا المؤلف هذا الكتاب انتشر جلالا الشيخ العلامة جلال الدين المحلي والشيخ العلامة جلال الدين السيوطي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun wal Mukarramat, para asatid, para ustadzat, seluruh jamaah, bapak ibu, serta anak-anakku, para santri semuanya. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu, majelis zikir, majelis Al-Quran. Semoga langkah kaki kita semuanya dari rumah masing-masing Allah catat sebagai saksi yang akan membela kita besok di persidangan akhirat, dan kita ketemu lagi semuanya di surganya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian tafsir Jalalain masih pada surah An-Nisa. Silakan dibuka ayat 57, kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar min tahtihal anharu khalidina fiha abada min tahtihal anhar khalidina fiha lahum fiha azwajum mutahharatun wa nudkhiluhum lahum fiha azwajun mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allaha ni'ma ya'idhukum bih Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih Inna Allaha kana sami'an basira Inna Allaha kana sami'an basira Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوه إلى الله والرسول إن
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين وعملوا الصالحات sanudkhiluhum. Walladzina, adapun orang-orang amanu yang beriman, wa amilus solihati, dan mau beramal kesolehan. As-solihat itu jamak dari kata soleh. As-solihat itu menunjukkan kesolehan di sini tidak terbatas, baik kesolehan secara individu antara kita dengan Allah, atau kesolehan yang bersifat sosial, hubungan kita dengan sesama makhluknya Allah, bukan manusia, makhluknya Allah. Jadi kesolehan kita tidak hanya kepada manusia, kepada binatang, kepada alam, ya kan? Jadi tidak terbatas manusia. Kok bisa seperti itu? Ada orang beriman dan amal solehnya bagus. Jadi jangan amal soleh, jangan diartikan sholat tok, jangan Pak. Puasa saja jangan. Jangan diartikan baik sama orang doang, enggak. Baik sama orang, sama hewan kejam, bukan soleh itu. Baik sama orang, sama hewan penyayang, tapi sama alam suka merusak, bukan soleh itu. Yang lebih parah, baik sama hewan, baik sama alam, sama suami galak, ya nggak soleh juga. Jadi kesalehan itu universal. Manusia iya, alam iya, binatang iya. Itulah soleh yang sesungguhnya. Kok bisa seperti itu? Sanudkhiluhum, maka kami akan memasukkan mereka. Depan Pak Rahmatullah kosong. Maka kami akan memasukkan mereka semua kemana? Jannatin, ke dalam surga. Nah, jannah itu juga bentuknya jamak, macam-macam surga atau beberapa surga. Kalau jannatun pendek nanya itu satu surga. Kalau jannatun berarti bentuk jamak daripada surga. Sehingga sama-sama masuk surga belum tentu tingkatannya sama. Solih belum tentu surganya sama. Beda tingkat ya. Tapi bagi kita nggak masalah. Yang penting ya udah frustasi mengharap yang tinggi kayak berat, udahlah yang penting masuk surga gitu. Nah, sehingga memaknai ayat itu harus tahu bentuk kalimat sehingga kita lebih paham. Gambaran surga tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawah surga tersebut apa yang mengalir? Al-anhar, sungai-sungai. Sungai-sungai, nah, termasuk sungai surga yang diturunkan ke muka bumi itu ada 4 Pak. Salah satunya sungai Nil. Nah, kemarin alhamdulillah kita sudah ngelewatin sungai Nil Pak di Mesir. Nah, itu dalam sungai Nil itu sumber mata airnya dari surga. Maka sungai Nil itu nggak pernah kering. Pernah sekali karya kering dibentak Umar bin Khattab, keluar lagi airnya. Itu sungai Nil. 3 saya lupa namanya Pak. Namanya agak susah kalau yang 3. Tapi yang 1 jelas sungai Nil. Nah, itu ada hadisnya. Ada 4 sungai surga yang diturunkan ke bumi. Dan itu juga dibenarkan. Mahasiswa sana, salah satu kemarin ketemu saya, mutawif saya, Ustadz Habib, orang kok minum sungai Nil, dijamin betah di Mesir,
dan bakal kangen balik lagi ke Mesir. Itu Sungai Nil, Pak. Sungainya luas, ya Ustaz Albini ya. Cuma sayangnya kita nggak nyemplung, jadi kita ngelewatin. Itu Pak. Ayo kita lanjut. Khalidina, mereka semua khalidina, mereka kekal fiha di dalam surga, kekekalannya abadan, selama-lamanya. Ini untuk mentaukidkan. Tidak hanya masuk ke dalam surga, Allah juga sudah menyiapkan lahum bagi mereka semua penduduk surga. Fiha di dalam surga itu Allah siapkan apa? Azwajun, para apa azwajun? Pasangan, bukan istri, bukan pasangan. Mutahharatun yang sudah disucikan. Sebagian mengartikan istri, ya, wah siapin bidadari gitu kan. Nanti ibu-ibunya protes. Kalau bapaknya dapat bidadari, ibu-ibunya dapat apa? Bidadara kan. Makanya disebut pasangan. Tapi di kitab ini disebutnya istri. Cuman kalau disebut istri pasti para kaum ibu protes, enak aja, itu kan, protes. Tapi di sini disebut istri. Jadi setiap mukmin yang masuk surga, Allah siapkan para istri-istri yang sudah disucikan, yaitu bidadari. Disucikan dari apa? Minal haidi, dari haid. Itu bidadari itu nggak pernah haid, Pak. Jadi Bapak bisa pakai don't stop setiap hari. Jadi nggak ada istilah libur dulu, haid, enggak. Gitu. Enak kan sasar ini? Nggak ada ceritanya sakit, aduh meriang, nggak bisa ngelayanin, ya enggak. Pokoknya 24 jam non stop. Pokoknya Pak Hamid dengkulnya sampai wa kulli qazrin, atau baca kozarin boleh, dan bisa kozarin pakai itu apa ya. Dan dari setiap kotoran terbersihkan dari haid dan dari kotoran, segala macam kotoran nggak ada. Bahkan digambarkan dalam kitab yang lain, bidadari itu cantiknya luar biasa, kulitnya bersih luar biasa, sampai digambarkan darah yang mengalir itu kelihatan remeng-remeng gitu, saking bersihnya. Cuma saya mikir, aduh kalau darah kelihatan gitu jadi seret gitu. Itu logika kita, Pak. Ini untuk menggambarkan betapa glowingnya bidadari surga. Makanya Bapak kalau mau nikah lagi besok aja di surga. Kalau nikah di dunia bikin rusuh, berantem mulu. Nah, makanya nikahnya nanti di surga. Gitu Pak Haji, pokoknya bertahan sekarang Pak Haji. Pak Haji Karsa juga bertahan, paling berapa tahun lagi sih. Tapi sabar-sabar itu. Nah kemarin saya bikin status malah dikomentarin sama bundanya. Saya statusnya bercanda. Yang berat itu istiqomah, yang ringan itu istirahat. Yang bikin rusuh istri dua, status saya begitu. Kata bundanya, jangan ngomong begitu ya. Emang kenapa? Kiai ayah juga istrinya dua-dua begitu. Kiai saya Mbah Maimun Zubair 2, guru saya yang di Kudus 2. Bunda kok ngomong begitu? Emang boleh sih 2? Ya enggak. Ya sudahlah. Aduh. Mancing-mancing kita digertak, enggak kan. Nah, ini gambaran bagaimana bidadari yang disiapkan untuk orang mukmin itu begitu cantik, begitu sempurna. Tapi dalam keterangan yang lain, dari semua bidadari yang cantik itu ada yang paling cantik. Siapa itu? Yaitu istri yang kita bawa dari dunia. Begitu sasar bini. Gitu. Jadi jangan terobsesi. Alhamdulillah, biarin istri di neraka, bosan gua. Jangan begitu.
Justru yang paling cantik istri yang kita bawa dari dunia itu. Apakah dia akan berubah bentuk mangga? Cuman tampak cantik. Itu Pak. Yang tetap yang hitam ya tetap hitam, tapi hitamnya itu cantik gitu loh Pak. Mohon cantik aja. Nah ini yang digambarkan. Yang ketiga apa? Wanudkhiluhum dan kami akan memasukkan mereka. Orang-orang beriman ahli surga dimasukkan zillan dalam sebuah naungan. Zalilan benar-benar naungan. Daiman itu selama-lamanya. Orang itu tidak akan merasakan panas. Yang ada itu nyaman, adem, sejuk, enak. Terlebih-lebih nanti ketika dalam persidangan akhirat semua berkumpul di padang mahsyar, sementara matahari Allah munculkan kembali dengan jarak yang begitu dekat, panas luar biasa, sementara calon penduduk surga mendapatkan naungan dari Allah, adem, nyaman. Alhamdulillah. La tansakhuhu asyam, la tansakhuhu syamsun. La tansakhuhu, tidak akan bisa menerobos hu pada naungan tersebut. Syamsun yaitu matahari. Matahari itu sinarnya nggak bisa nembus. Adem. Wahua, naungan tersebut adalah zillul jannah, naungan surga. Alhamdulillah. Ayat ini sebagai pembanding atas ayat sebelumnya. Bagaimana ayat sebelumnya orang kafir itu akan dimasukkan ke dalam neraka, kulitnya disiksa hancur, dipulihkan lagi, siksa lagi, pulih lagi, siksa lagi, pulih lagi selama-lamanya. Sementara orang beriman amal salih masuk surga dengan kenikmatan yang enggak putus-putus, mendapatkan bidadari. Nah laki-laki, perempuan, bidadari. Karena akan diprotes Pak. Tapi dalam sebuah hadis dijelaskan begini Bapak Ibu. Kadang-kadang muncul pertanyaan. Dalam hadis dijelaskan orang yang di dunianya dia mempunyai pasangan, istri atau suami, kok sama-sama masuk surga, maka dia pasti di surga akan ketemu. Jadi Pak Haji nggak bisa menghindar Pak Haji. Saya nggak mau ketemu lagi, nggak bisa, akan ketemu. Dan itu bentuk nikmat Allah. Plus mendapatkan bidadari. Lah apa nggak cemburu? Enggak. Apa nggak sakit hati? Enggak. Jelaskan dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min gillin tajri min tahtiyal anhar. Allah cabut tuh penyakit dalam hati penduduk surga, dicabut rasa dendam, sakit hati, iri, hasut, semua dibersihkan. Sehingga penduduk surga itu nggak ada namanya iri, sakit hati, cemburu, itu nggak ada Pak Haji. Jadi Pak Haji Herman pangku-pangkuan sama bidadari, dilihatin istri itu istri nggak bakal cemberut tuh, nggak aman. Coba kalau di dunia habis diulek Pak Haji. Nah, jadi bayangannya seperti itu. Bagi orang yang di dunia tidak punya pasangan, meninggal masih bujang begitu ya, nanti di sana dapat istri ya sama saya meninggal bujang. Jadi laki-laki masih bujang meninggal, nanti di surga dapat istri perempuan yang matinya bujang, sama-sama dipertemukan. Itu jadi jangan khawatir, nggak ketemu jodohnya di dunia, ketemu lagi dapat di surga. Ini motivasi buat para bujangan jomblo yang belum laku. Jadi nggak dapat istri dunia, dapat di surga. Jangan sampai dunia nggak dapat, di akhirat dapat. Yang berikutnya, bagi perempuan yang nikah dua kali, kok sama-sama masuk surga, suami pertama masuk surga, suami kedua masuk surga, nanti di surganya si istri hanya bisa ketemu dengan suami yang terakhir. Suami pertama, kedua, ketiga nggak bisa. Dia bisa hanya ketemu dengan suami yang terakhir. Makanya para ibu-ibu
Umpamanya kok ditinggal mati suami, kok roman-romannya suami itu begitu mewah, setia, solih, pengen nanti di surga ketemu lagi, maka para janda sebaiknya nggak usah nikah lagi, biar nanti ketemu di surga dengan suami yang pertama. Kalau roman-romannya ibu ditinggal mati suami kok malah girang, biarin lah, capek saya jadi istri dia gitu ya. Nah, saya sarankan janda nikah lagi, cari yang lebih solih. Nah, nanti di surga walaupun sama-sama masuk surga nggak ketemu dengan suami yang pertama. Itu hadisnya sahih itu Pak gitu. Makanya banyak para bunyai, istri kiai itu ditinggal mati suaminya nggak nikah lagi, walaupun masih muda, masih cantik, nggak mau nikah lagi. Kenapa? Masih berharap besok di surga ketemu dengan suami. Nah, itu alasannya Pak. Bagaimana dengan suaminya ditinggal mati istri? Nggak ngaruh Pak, tenang, nggak ngaruh. Jadi umpamanya kalau bapak tinggal mati istri, ya, nikah lagi sama perempuan yang solihah juga, mati lagi, nikah lagi sampai 4 kali, itu nanti di surga kalau sama-sama masuk surga bisa ketemu semua-muanya. Jadi Sasar ini dikerubungin 4 istri tambah bidadari gitu loh Pak. Alhamdulillah begitu. Hadisnya sahih ini, gak main-main gitu Pak. Nah, istri protes ya, protes sama Allah sana gitu, itu Pak. Nah, ya makanya saya duluin protes sama Allah gitu. Mestinya istri yang solehah itu begini, silahkan nikah lagi kalau saya udah mati, ya begitu, itu solehah itu. Jangan egois, pokoknya jangan nikah lagi walaupun saya udah mati, jangan. Egois itu kasihan, suami nggak boleh nikah lagi. Kalau udah tua ya mungkin nggak usah nikah, masih 40, 50 ya nikah lah, itu. Dah. Jadi kesono-sono ya. Iya, masalah bidadari surga. Nah, ini ayat sebagai pembanding dari ayat. Nah, lanjut ayat berikutnya. Innallaha ya'murukum. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya'murukum. Ya'muru telah memberikan perintah. Kepada kalian semua. Apa perintahnya Allah? Antu addu, agar kalian menunaikan al amanati, semua amanah yang dibebankan. Al amanah itu bentuk jamak, jadi macam-macam amanah, itu enggak cuma satu, berarti jamak. Amanah apa? Ya banyak, kita itu manusia banyak amanah. Kita nih sebagai laki-laki, amanah kita paling banyak. Amanah kepada istri, anak, warga. Semakin banyak jabatan bapak, semakin banyak amanahnya yang harus ditanggung. Apalagi seorang kiai, besar amanahnya itu, Masya Allah. Gak cuma ngomong doang, ngaji doang, ngomong doang, nah, itu gak amanah kalau cuma gitu doang. Harus bisa mengamalkan. Pokoknya semakin tinggi, semakin banyak jabatan kita, semakin besar pula amanahnya. Maksud dari amanah adalah ma apa saja. Nah, dijelaskan ya. Ma apa saja. Tumina, bacanya tumina. Yang diamanahkan, dibebankan. Alaihi, atas perkara tersebut. Apa saja yang dibebankan, entah urusan agama, urusan sosial, macam-macam. Minal hukuki, dari macam-macam hak. Dari macam-macam hak. Bapak mendapatkan amanah, berarti Bapak menanggung hak orang lain yang harus ditunaikan. Jadi RT, dia punya amanah dan harus menunaikan hak setiap warganya. Gitu. Jadi amanah itu tanggung jawab kita yang harus kita berikan kepada yang berhak. Suami punya amanah istri, dia wajib memberikan hak-haknya istri.
Istri punya amanah kepada suami, sehingga istri juga harus memberikan hak-haknya suami. Nah, kita harus tahu amanah dan hak kita, kewajiban dan hak kita harus tahu. Jangan cuma nuntut hak tapi nggak bisa menunaikan kewajiban. Itu salah juga. Makanya kemarin Masya Allah saya sampai bingung Pak, saya dimintai pendapat tuh sampai bingung. Biasanya kalau ada pasien Alhamdulillah ketemu pendapat itu sampai bingung. Intinya apa? Intinya dia bertanya begini, Kiai, saya sudah 3 tahun nggak diberikan nafkah batin. Paham Pak ya? Berikan nafkah batin. Boleh nggak saya itu menggugat cerai? Begitu katanya. Saya tuh bingungnya bukan bingung nggak paham hukum Pak, bingung ngomongnya. Dia juga jamaah saya, suaminya juga jamaah saya. Terus gimana ngomong? Ibaratnya dia itu anak saya, suaminya anak saya. Secara tujuan fikih sebenarnya mah boleh menggugat cerai. Cuman kalau saya ngomong boleh, ntar bener-bener digugat, kasihan juga suaminya. Ya kan Pak? Akhirnya saya nggak jawab Pak. Saya bilang begini, Bu, Ibu istikharah aja deh. Saya kasih amalan istikharahnya, tata cara sholatnya ini, bacaannya ini, wiridnya ini, doanya ini. Oh gitu kayak iya, biar jelas petunjuknya langsung Allah. Padahal saya emang gak berani ngomong Pak. Bingung lah Pak. Kok tiba-tiba dia pulang, gugat, saya udah konsultasi sama Kiai Fadul, habis saya. Itu jamaah saya juga. Maka kadang-kadang kita dilema posisi kita itu Pak. Nah akhirnya ya sudah, saya suruh istikharah. Ada istikharah kan petunjuknya langsung Allah. Kalau mau nyalain Allah. Saya kadang-kadang begitu Pak. Nah ini bagian amanah juga. Makanya bagi para suami banyak-banyaklah minta maaf sama istri. Ya, jangan kebalik, istri yang suruh minta salah, karena yang sering banyak salah itu suami. Cuman suaminya kadang dablek, tahu dablek Pak? Dablek tahu? Enggak peka, dablek itu. Karena mohon maaf, kasus seperti itu banyak Pak. Si istri merasa tidak puas dengan nafkah batin, banyak kasus begitu. Oh, kan. Cuma istri kadang lebih memilih dia memendam perasaan. Jadi, kalau dia ngomong, wah bapak mah bisa digugat gitu ya. Jadi banyak-banyaklah minta. Belum itu nafkah lah batin, nafkah lahir itu. Makanya saya sering minta maaf sama bundanya. Bunda minta duit, maaf ya bun. Minta belanja ya maaf. Selanjutnya, ditunaikan amanah itu kepada siapa? Ila ahliha, kepada yang berhak, pemilik amanah, pemilik hak. Ila ahliha, kepada pemilik amanah atau pemilik hak, tentang yang berhak. Ayat ini turun, nuzilat, diturunkannya ayat ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha lamma akhadha. Ada kronologinya Pak. Nah kronologi ini namanya asbabun nuzul. Lamma akhadha, tatkala akhadha mengambil, Aliyun, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mengambil apa? Miftahal Ka'bati, mengambil kunci Ka'bah. Ka'bah itu kan ada pintunya Pak. Jadi imam, kadang-kadang orang bertanya, imam sholat di mana posisinya, kok nggak lihat? Ya nggak lihat, dia posisinya di dalam Ka'bah. Nanti Imam Sudes kalau ngimami di Mekah ya dia posisinya di dalam Ka'bah. Bapak cari-cari imamnya di luar ya nggak bakal ketemu Pak, yang di dalam. Itu ada pintu. Nah pintu itu ada kunci. Pemegang kunci itu orang-orang khusus. Tatkala Sayyidina Ali meminta atau mengambil kunci Ka'bah min Utsman bin Tolhah, yaitu kepada dari Utsman bin Tolhah, karena waktu itu yang megang dia.
Itu nun apa tak itu Pak? Sada terus nun apa tak? Sin, alif, dal, nun, nun ha. Bukan tak ya, nun ya. Kalau nun berarti baca sadan. Oh ya, berarti sadana. Sadanaha. Sadanaha itu mengambil paksa ha atas kunci tersebut. Itu berarti mengambil paksa. Kosron dengan pemaksaan, dengan keras. Kosron itu keras. Sayyidina Ali mengambil kunci dengan memaksa, paksaan yang keras terhadap Utsman bin Tolha. Kapan itu? Lama qadaman nabiyyu, tatkala datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Makkah ke kota Makkah. Kapan? Amal Fathi, pada tahun Fath, yaitu kekalahan Makkah atau terbukanya Makkah. Dan Makkah kan bertahun-tahun dikuasai kafir Quraisy Pak. Nabi Muhammad gak boleh datang. Nah, saat itu ketika Amul Fathi, yaitu tahun kebukanya Makkah atau tahun tunduknya atau kalahnya Makkah terhadap Nabi Muhammad dan tentara Muslim. Nah, itu Sayyidina Ali punya inisiatif merebut kunci dalam rangka menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mana'ahu. Dan ternyata Utsman ini menahan, nggak boleh. Sampai keras, tetap nggak boleh. Karena dia merasa yang paling berhak. Tapi walaupun nggak boleh, akhirnya tetap dapat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu Pak, gambarannya itu orangnya tuh gagah, tenaganya kuat luar biasa. Bahkan dalam sebuah sejarah, beliau pernah mendobrak sebuah benteng, pintu benteng seberat 300 ton sendirian, diangkat itu Pak. Pedang Sayyidina Ali sendiri itu nggak semua orang mampu menggunakannya, saking beratnya. Jadi Sayyidina Ali jangan digambarkan terus kecil, mungil, imut, enggak, wagah. Ya, sehingga Utsman pasti kalah kalau udah main keras-kerasan. Wakola dan kemudian itu Utsman tadi berkata, lau alimtu, seandainya aku tahu, annahu sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lam amna'ahu, niscaya aku tidak akan menahannya. Kata Utsman, kalau memang yang dimaksud untuk Rasulullah ya mestinya nggak perlu kerebut, nggak perlu maksa, pasti aku berikan, nggak akan menahan. Setelah itu kunci diterima Sayyidina Ali dengan cara merebut. Fa'amara Rasulullah, maka memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa perintahnya? Biraddihi, agar mengembalikan kunci Ka'bah ilaihi, kepada pemegang atau yang berhak atau pemiliknya. Waqala haka khalidah aitalidah. Waqala itu Utsman bin Tolha yang memegang kunci. Haka khalidah. Haka khalidah itu sebuah ungkapan Pak. Kalau di ungkapan kalau terjemah bebasnya ini sungguh luar biasa. Merasa kagum. Utsman bin Tolha merasa kagum dengan sikap Rasulullah untuk mengembalikan kunci. Fa'ajiba, maka itu Utsman bin Tolha merasa takjub min dzalika, dari kejadian tersebut, yaitu Rasulullah malah nyuruh kembaliin kunci. Padahal Rasulullah, gambarnya kan begini Pak. Ketika Rasulullah datang dengan seluruh tentara Muslim menaklukkan kota Makkah, membuka, semua kafir Quraisy itu ketakutan, sehingga Rasulullah menyatakan, siapa yang beriman selamat, siapa yang masuk rumah selamat,
Siapa yang tidak melakukan perlawanan selamat. Semua nggak ada yang berani keluar rumah. Kalau toh ada yang keluar rumah dalam rangka mengucapkan syahadat Islam, semua kalah. Kafir Quraisy benar-benar tunduk. Fathu Makkah itu sebagaimana dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Saat itu orang berbondong-bondong masuk Islam. Artinya nggak ada yang berani. Nah di sini dengan kehebatan semacam itu Rasulullah tidak arogan, tidak menang-menangan, tetap menunaikan amanah sampai Sayyidina Ali disuruh untuk mengembalikan kunci Ka'bah. Kalau Rasulullah mau menang-menangan kan bisa aja kan, tapi enggak. Itu yang bikin takjub. Utsman bin Tolha itu bikin takjub. Faqara alahu Aliyun al-ayata. Faqara kemudian membacakan lahu kepada Utsman bin Tolha. Siapa yang membacakan? Aliyun, yaitu Sayyidina Ali membacakan ayat tersebut. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Mendengar bacaan Quran yang begitu luar biasa, jujur, adil, fa'aslama. Kemudian Utsman bin Tolha akhirnya masuk Islam. Se-Islam. Wa'atahu inda mautihi. Wa'atahu dan dia mengunci Ka'bah inda mautihi ketika menjelang kematiannya. Diberikan itu kunci Ka'bah kepada saudara kandungnya yang bernama Syaibah. Sampai sekarang Pak, Syaibah. Fabaqa, maka tetaplah itu pemegang kunci Ka'bah fi waladihi, yaitu pada keturunan Syaibah. Maka sampai sekarang Pak, pemegang kunci Ka'bah keturunan Syaibah sampai sekarang. Enggak tergantikan, enggak boleh. Ini udah sabda Rasulullah. Ini hadisnya di sini. Sehingga sampai sekarang kalau Bapak nanya atau baca Bapak sejarah, ya sampai sekarang yang megang pintu, kunci pintu Ka'bah keturunan Syaibah. Nah, wa in warodat, walaupun berlaku atau terjadi ala sababin khosin, terhadap sabab yang khusus. Ini ayat kan ayat yang melatar belakangnya ayat ini kan sebab yang khusus, yaitu sebabnya Sayyidina Ali merebut kunci, ya, kunci. Akhirnya turun ayat khusus membahas itu. Walaupun secara sebab itu khusus, fa'umumuha, maka keumuman ayat tersebut mu'tabarun, itu lebih diperhitungkan, lebih pantas berlaku umum bi qarinatil jam'i, karena ada qarinah al jam'i yang mengumpulkan. Qarinah itu apa? Indikasi yang lebih kuat ayat ini layak dipakai secara umum, tidak hanya khusus masalah kunci Ka'bah doang, tapi umum. Intinya apa? Setiap muslim wajib menunaikan amanahnya. Mengertian menunaikan amanah, memberikan hak kepada yang berhak, itu wajib. Nah ini yang tunaikan. Makanya ketika Bapak statusnya itu sebagai guru, tunaikan kewajiban sebagai guru. Kalau nggak hadir ya izin, itu amanah. Kalau Bapak udah terlanjur menerima jadwal, jangan mencela-mencele. Tahu mencela-mencele Pak? Apa? Pelanjangan. Siapa yang duluan itu yang diterima, jangan dirubah. Waduh, kayaknya yang kedua lebih gede nih, yang kecil kelasnya musola gitu kan, terus dirubah. Aduh maaf ya, batal, saya nggak bisa. Aduh, itu mencela-mencela, nggak boleh begitu Pak. Bapak kok berani-berani begitu, pasti cepet ditegur Allah Pak. Kita konsisten, siapa yang duluan itu yang kita layanin. Jangan karena pertimbangan amplop itu, jangan. Ini yang profesinya sebagai ustadz, itu. Termasuk saya nasihatin diri sendiri Pak. Itu. Dan siapapun profesi kita,
itu yang amanah, karena itu kewajiban. Berikutnya wa idza hakamtum. Wa idza hakamtum, dan ketika kalian menghakimi atau memberikan hukum bainan nas, di antara manusia, orang-orang yang sedang sengketa, ya'murukum, Allah memerintahkan kepada kalian, antahkumu, agar kalian memberikan hukum bil adli, dengan adil, seadil-adilnya. Harus adil. Nah, pengertian adil itu tidak harus dibagi rata, Pak, Bu. Adil tidak harus dibagi. Nah, adil itu apa? Adil itu sesuai haknya. Adil itu sesuai kebutuhannya. Adil itu proporsional. Itu adil. Saya punya anak, yang satu SMA, yang satu SD. Uang sakunya sama apa beda? Ya harus dibedakan. Yang SMA 50.000, yang SD 10.000 cukup. Jangan disamakan, kalau samakan malah nggak adil. Itu contoh, Pak, bukan 50.000 beneran, bukan contoh. Dari gampang aja itu. Nah, adil juga begini, Bapak harus tahu situasi harga belanjaan. Bapak harus tahu kalau beras naik, minyak goreng naik, uang belanja juga harus naik. Ini enggak, kan kencengnya. Kadang-kadang suami nggak ada, pokoknya Bapak tahu, cukup-cukupin. Ya, suami kok begitu loh. Jangan begitu, kasihan istri. Enak tuh begini mah, uang belanja kalau kurang ambil sendiri di dompet ini, kan? Enak nggak Bu begitu? Masya Allah. Itu namanya adil, Pak. Suami nggak mau tahu urusan belanja, pokoknya cukup, nggak cukup ya segini. Giliran masakannya nggak ada lauk, protes. Ada model suami begitu? Mungkin ada yang nggak ngaji di Kajian Rahmah. Oh, udah ngaji masih begitu ya, nanti gajinya ngantuk ya. Innallaha ni'imah. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ni'imah, sebaik-baiknya zat pemberi nikmat. Fihi, di dalam kalimat ni'imah, idghamu mimin, mengidghamkan mim. Ni'mah, ni'amah kepada kalimat ni'amah. Fi man nakirah, di dalam mim nakirah al-mausufah, yang dipersifatkan atau disandingkan. Ai ni'ma syai'an. Nah, maksudnya ni'ma syai'an, sebaik-baiknya perkara yang Allah berikan. Makanya ni'ma itu lebih mudah diartikan sebaik-baiknya zat yang memberi nikmat. Itu nikmat. Sesungguhnya Allah ni'ma, sebaik-baiknya zat yang memberi nikmat. Ya'izukum, telah memberikan nasihat, mau'idhah. Ya'izukum, kum, kepada kalian. Apa nasihat Allah? Bihi, yaitu dengan menunaikan amanah. Ta'tiyatil amanati, menunaikan amanah. Wal hukmi, dan menjalankan hukum, bil adli, dengan seadil-adilnya. Itu kewajiban kita semua, harus yang adil, seadil mungkin, Pak. Walaupun keadilan kita kadang-kadang masih salah juga di mata orang ya, tapi berusaha seadil mungkin. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kana sami'an, adalah zat yang maha mendengar, lima, kepada sesuatu, yuqalu, yang diucapkan. Apapun yang diucapkan, baik diucapkan dengan lisan ataupun diucapkan di dalam hati, semuanya didengar oleh Allah. Basiron, dan zat yang maha melihat. Allah maha melihat bima, dengan segala sesuatu, yuf'alu, yang dikerjakan.
Allah tahu apa yang kita kerjakan. Makanya jangan pernah berpikir bisa membohongi Allah, nggak bisa. Sekecil apapun ya, sekecil apapun. Kalau istri bisa dibohongi, tapi Allah nggak bisa dibohongi. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, mau laki mau perempuan semua masuk dalam ayat ini. Atiullaha, taatlah kalian semua Allah kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah kalian semua ar-rasul kepada Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Wa ulil amri ay ashabil amri, pemilik urusan. Ulil amri itu pemilik urusan. Ay al-wilati, pemilik wilayah urusan. Minkum, dari kalian semua. Nah, pemilik wilayah itu siapa? Tergantung urusannya. Kalau urusannya bersifat sosial, pemilik wilayah ada RT, ada RW, ada lurah, ada camat, wali kota, sampai presiden. Sosial. Tapi kalau urusan dalam keluarga intern, pemilik wilayah siapa? Suami. Maka istri tidak boleh melepaskan diri dari suami, Bu. Apapun yang ingin ibu lakukan pastikan diketahui oleh suami, karena dia yang punya wilayah otoritas dalam sebuah keluarga. Ibu mau beli baju, nanya, baju model begini cocok nggak ya? Begitu. Selama ini istri pada nanya nggak, Pak? Udah beli baru nanya. Waduh, ini pengalaman masih gitu. Udah sampai rumah baru ngomong. Harusnya izin itu ya sebelum, ya, Mama mau beli ini deh. Setuju nggak? Kalau suami bilang setuju, ya udah beli, langsung checklist. Nah, kalau nggak setuju, ya jangan dulu, tahan dulu, karena punya wilayah. Itu. Kalau urusan sosial beda lagi. Jadi pemaknaan wilayah ashabul amri itu jangan dipahami sempit, jangan. Minkum, dari kalian semua. Iza amarukum, iza amaru, jika mereka memberikan perintah kepada kalian, perintahnya bita'atillah, yaitu taat kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya Allah. Jadi kalau memang ashabul amri atau ulil amri itu nyuruh kebaikan, taat pada Allah dan Rasul, atau kebaikan yang lain, maka kita wajib mentaatinya. Wajib, Pak. Karena di luar sana ada sekelompok orang itu mengatakan nggak wajib ngikutin perintah dari pemerintahan, nggak wajib mengikuti kebijakan pemerintah. Ada sekelompok orang ngomong begitu. Ini namanya ngaji nggak tuntas, Pak. Di sini jelas, selama ulil amri itu menyuruh pada taat Allah, taat Rasul, dan segala macam bentuk kebaikan atau kemaslahatan umum, maka itu hukumnya wajib. Contoh, adanya rambu-rambu lalu lintas, lampu merah berarti mandek, hijau jalan, kuning, kuning apa nih? Siap-siap jalan atau siap-siap mandek? Tapi faktanya enggak loh, Pak. Kalau kuning malah ngegas ya. Iya kan? Bukannya siap-siap ngerem, tapi ngegas kan? Jadi yang itu peraturan pemerintah, Pak. Di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Tapi karena itu menyangkut kemaslahatan umat, maka kita wajib taat. Merah kontrobos bukan hanya salah di mata pemerintah, tapi dosa di mata Allah. Kenapa?
karena nggak taat pada kebaikan. Pernah terobos lampu merah? Taubat Pak, istighfar, jangan merasa gak berdosa. Istighfar itu. Gitu. Nah saya perhatiin itu ya tadi kuning bukannya siap ngerem malah ngegasnya malah mumpung kuning gas begitu katanya. Kan harusnya kuning rem kan gitu. Ini enggak. Nah ketaatan itu penting Pak. Nah, makanya saya alhamdulillah nggak pernah terobos lampu merah Pak. Itu malu kalau begini tiba-tiba di stop polisi terus diomongin, kamu bisa baca rambu-rambu nggak? Kan malu saya Pak. Dikirain buta huruf kan. Dan itu wajib Pak. Seperti aturan ada sertifikat tanah diukur kepemilikan itu wajib. Jangan begini, memang ini bumi siapa? Kan bumi yang bikin Allah, ngapain pakai sertifikat? Itu namanya bapak ketahuan bodohnya Pak. Semua diatur, ada batasan tanah, ada sertifikat kepemilikan. Itu daerah itu yang ngatur pemerintah. Ada apa? Untuk kemaslahatan bersama. Nah kalau nggak ada aturan begitu, orang semena-mena nanti. Semua dirampas, kecuali zaman dulu. Sebelum pemerintahan masih kerajaan. Bapak hutan diakui boleh, sekarang udah beda. Nah itu yang dimaksud. Fa in tanaza'tum, maka ketika kalian berselisih, ai ikhtalaftum, kalian berselisih fi syai'in dalam suatu perkara. Terserah mau berselisih apa kek. Faruddu, maka kembalikanlah oleh kalian perkara tersebut yang diperselisihkan tadi. Dikembalikan kemana? Yang pertama ilallah, kepada Allah. Caranya bagaimana? Ai ila kitabihi, kepada kitabnya Allah, yaitu menyelesaikan masalah Pak. Rujukan pertama, lihat Qur'annya. Quran ngomong apa tentang itu? Quran nggak ada, war Rasul, baru tahapan kedua kepada Rasulullah. Caranya lihat hadisnya. Dalam hadis bicara apa tentang kasus seperti ini? Bagaimana Rasulullah menghukumnya? Kalau nggak bisa, hadis nggak ada, karena masalah ini nggak pernah terjadi di zaman Rasulullah umpamanya ya. Maka itu harus dikembalikan kemana? Kembalikan kepada ulama. Jadi walaupun di ayat ini nggak disebutin lagi, itu maklum urutannya Allah, Rasul, ulil amri. Nggak bisa diselesaikan, ya udah masuk perdata hukum, sidang, keputusannya bagaimana, itu yang sah. Kan banyak sengketa tanah, ya, sengketa kepemilikan. Cariin ayatnya nggak ada bahas tanah, hadis nggak ada, ya udah masuk ranah hukum. Nah, nanti sidang sesuai dengan, tapi ya benar-benar ya hakimnya adil. Muddata hayatihi, sepanjang hidupnya Rasulullah. Kalau masih ada Rasulullah, nggak perlu ulil amri, nggak perlu hakim. Kenapa? Masih ada Rasulullah, segala sesuatu Rasulullah yang memutuskan. Tapi kalau Rasulullah nggak ada, pada hadisnya, kalau nggak ada, ya udah para ulil amri gitu. Semasa sepanjang hidupnya, wa ba'dahu, dan setelah hidupnya. Walaupun Rasulullah sudah wafat, tetap kembali Rasulullah itu artinya ila sunnatihi, dikembalikan kepada sunnahnya, hadis-hadisnya. Pernah terjadi nggak sengketa semacam ini di zaman Rasulullah? Dicari itu. Nah itu yang ahli, yaitu ulama-ulama. Istilah bahsul masail. Nah, itu membahas masalah-masalah, dilarikan pertama cari Qurannya dulu. Oh ketemu ayatnya ini, cari hadisnya ketemu, nah udah selesai di situ. Nggak usah bawa pemerintah, nggak usah, karena udah selesai di situ. Nah kalau nggak selesai di situ, baru dibawa ke ranah ulil amri, pemerintah. Akshifu alaihi, akshifu,
kalian terbukalah alaihi atas sesuatu yang disengketakan tadi, minhuma dari keduanya, yaitu Allah dan Rasulullah. Nah, ini dengan mengutarakan, mencari, akan terbuka. Aksyifu, kalian menjadi terbuka. Solusinya itu ketahuan kalau mau kembali kepada Allah dan Rasulullah. Itu semua menjadi sebuah kewajiban bagi kita. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil, itu kewajiban. In kuntum, jika memang kalian semua tu'minuna, memang beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Itu langkah-langkahnya, Pak. Jadi jangan buru nafsu, langkahnya begitu. Makanya tidak boleh meninggalkan ulamanya, karena yang paham hukum Allah, kitab Al-Quran, hadis dan sunnah ya ulama. Nah, jadi jangan nyari solusi, nyari dalil lewat YouTube, sesat nanti Pak. Lewat Google sesat. Ulama dia punya sanad keilmuan yang nyambung dan dia bijak, itu Pak. Nah, kalau sengketa diakal-akalin sendiri, artinya diotak-atik sendiri, yang penting tujuan dia berhasil. Oh, itu mah setan jadinya. Maka tanyakan pada ahlinya. Kemarin ada sengketa tanah. Si anak ini yakin betul bahwa bapaknya dulu sudah berikrar ini tanah diwakafkan. Tapi anak yang bontot karena merasa nggak dengar, nggak percaya, pengennya ini tanah dibagi waris, bukan wakaf. Akhirnya dihadirkan saksi, 2 saksi sudah ada, masih nggak percaya. Terus maunya apa? Bukti ya zaman dulu nggak ada, orang tua cuma ngomong lesan doang, belum tertulis. Mau bukti gimana ya nggak bisa. Harusnya secara fikih dengan 2 saksi itu cukup. Tapi memang dasar anak bontotnya itu nggak peduli hukum, tetap aja dia lapor ke pemerintahan. Nah, abangnya akhirnya dipanggil Pak di sidang karena dia dianggap menahan hak orang lain. Coba itu adik kandung loh Pak, segitu teganya terhadap abangnya, kira-kira pengen menguasai tanah itu terjadi. Nah, makanya ayat ini berlaku ideal untuk mukmin yang solih dan solihat. Kalau nggak solih, nggak mempan dibaca ayat ini. Kamu harus kembali kepada Allah. Saya nggak butuh Allah, begitu entah jawabannya. Saya butuh tanah ini. Itu tadi Pak. Nah, ini ayat ini idealnya untuk orang yang solih solihah, ayat bapak ibu semuanya. Ini udah ngaji kok masih ngotot-ngototan ya. Sayang ilmunya nggak masuk. Zalika, perilaku seperti itu, ay arabtu ilaihima, yaitu mengembalikan ilaihima kepada Allah dan Rasul, khairun, itu lebih baik. Itulah perilaku yang baik. Lakum, untuk kalian, minat tanazu'i, dari perselisihan yang ada. Kalau nggak dikembalikan kepada Allah dan Rasul, ya gontok-gontokan terus, ya, musuh-musuhan terus. Udah, hati yang lapang, kita cari ayatnya, kita pahami hadisnya. Kalau nggak paham, panggil ulama untuk memberikan kajiannya, begitu. Wal qaulu, adapun qaul birra'yi. Adapun qaul itu pendapat orang, bukan ayat Quran, bukan hadis. Qaul pendapat orang. Birra'yi itu hanya berdasarkan pendapat. Bapak tanya sama si A, nanti pendapatnya pasti beda dengan si B. Nanti si C beda lagi, terus saja beda terus. Kenapa? Dia hanya berpendapat menurut dirinya sendiri. Beda kalau rujukannya langsung Quran, hadis, sunnah, pasti pendapatnya satu. Kalau ulama itu jujur, pasti sama pendapatnya. Itu. Emang ada ulama nggak jujur? Ada Pak. Nggak jujur tuh mungkin nggak enak, atau mungkin dia merasa hutang budi dan segala macam, ngomong-ngomong tidak jadinya ya, iya nggak enak amat.
Ingat pernah dibagi 10 juta, itu kan gak enak. Dan Al-Quran dan hadis wa ahsanu ta'wila, itulah sebaik-baiknya takwil. Takwila itu apa? Takwila itu adalah ma'alan. Ma'alan itu apa? Ma'alan itu yaitu pemahaman. Takwil itu pemahaman. Jadi sebaik-baiknya pemahaman, sebaik-baiknya hukum adalah hukum Allah, Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah. Nah, semoga kita semua nih diberikan kelapangan hati kita. Jadi kalau ada apa-apa, Pak, larilah ke Al-Quran, larilah ke hadis sunnah Rasulullah. Kalau Bapak merasa kesulitan, tanya kepada ahlinya. Kayak kemarin saya kedatangan tamu dari Pasir Putih, sekeluarga, ada 8 orang datang ke rumah, ngantar adiknya. Tanya, ada apa, Pak? Adik saya ini punya kebiasaan, ya. Setiap marah sama istrinya selalu ngomong talak cerai begitu. Apakah ini sudah benar-benar cerai atau bisa dirujuk? Gitu. Saya panggil suaminya, sini Mbak. Abang benar ngomong begitu? Ya. Saya nggak bisa menghukumi kalau belum dengar kalimat aslinya. Coba abang ngomongnya gimana? Dia bilang, ya saya kalau berantem ngomong, ya udah kita cerai. Terus apa lagi kalimatnya? Ya paling begitu aja sih. Gitu. Ya udah kita cerai. Oh, panggil istrinya. Benar kalau berantem suami ngomong begitu. Ya ngomongnya gimana? Ya begitu, nantangin cerai mulu. Ya udah, ayo kita cerai. Nah, kamu sebagai istri gimana? Saya diem nggak jawab. Alhamdulillah. Dalam hati saya alhamdulillah. Saya bilang berarti ini belum jatuh cerai, belum jatuh, karena belum menjatuhkan. Yang menjatuhkan begini, lo gua ceraiin, nah itu jatuh Pak. Kamu saya ceraikan, itu jatuh. Tapi kalau ya udah kita cerai, itu belum. Kecuali kalau istrinya ngomong, ya udah kita cerai, ayo cerai, jadi udah. Untungnya istrinya iya. Saya bilang ini belum jatuh cerai. Kalau memang benar-benar kalimatnya begitu, belum jatuh cerai. Nah, sebagai bentuk kehati-hatian, dah rujuk sekarang rujuk. Saya rujukkan. Saya bilang jangan ngomong begitu lagi. Nah ini kan perlu hukum Pak. Sebab dia udah nanya ke beberapa ustadz, semua ngomong cerai ini udah ngomong cerai ini, udah lebih dari 3, nggak boleh rujuk lagi. Sementara ustadz yang ngomong begitu belum nanya redaksi kalimatnya lo seperti apa. Karena redaksi kalimat itu yang menentukan hukum. Kalau cuma ngomong ya udah kita cerai kalau gitu, itu mah ajakan, belum jatuh talak, baru ajakan. Istrinya mau apa enggak? Istrinya diem, berarti belum jatuh Pak. Itu cara menghakiminya. Kecuali kalau kalimat redaksinya jelas, mulai detik ini kamu saya ceraikan, itu jatuh udah. Karena itu bukan ajakan tapi keputusan. Jadi bedain kalimat itu, ada kalimat keputusan, muhkam, ada pertanyaan. Ada juga kalimat cerai itu yang digantungkan. Kalau kamu masih main ke tempat sono, buat ceraiin, itu gantung namanya Pak. Selama istrinya nggak main ke sono, berarti nggak cerai. Tapi begitu main ke sono, langsung jatuh cerai. Nah, itu dibahas dalam fikih. Artinya hal seperti ini kan perlu bertanya kepada orang yang ahli. Halo, ustaz-ustaz kan udah cerai gue, kan sedih jadinya. Anak baru 1, cuma terbawa emosi doang gitu. Alhamdulillah redaksinya kok cuma begitu doang. Jadi masih aman, belum jatuh cerai. Jadi saya sarankan kepada jamaah, Bapak jangan ngomong cerai. Oh lagi kesel, mending Bapak kalau banting pintu deh. Piring boleh, itu kan gampang dibeli, tapi jangan ngomong cerai. Para istri jangan mancing-mancing ngomong cerai. Kadang-kadang istri itu mancing, ya udah ceraiin gua, begitu. Begitu dicerai, nyesel. Jangan mancing-mancing begitu. Lagi emosi, mancingnya yang enak.
Ya udah, yuk kita ke warung Padang. Nah, gitu enak tuh. Ngapain makan? Terus makan udah tidur lupa gitu ya. Hati-hati, dan itu pentingnya mengkaji hukum biar tidak salah memutuskan. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup. Shadaqallahu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nur wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna